Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan ada bisikan terbaru teman-teman mengenai bursa transfer yang semakin panas. Walaupun Persib Bandung ya masih adem ayem aja gitu ya, tapi di balik itu memang sedang bergerilya teman-teman. Jadi ya kita coba ungkap satu persatu, mudah-mudahan ya tidak terlalu melenceng jauh gitu ya untuk rumors mengenai ya pergerakan bursa transfer untuk Persib Bandung ini. Namun ya sebelumnya hari ini pun skuad Persib Bandung beserta ofisial dan tim pelatih juga, baik itu pelatih kepala Bojan Hodak dan semua asistennya ikut bertakziah ke rumah almarhum Dr. Raffi Ghani gitu. Nah ini yang mana harusnya kan beberapa pemain kemarin sudah gitu ya pada saat hari H meninggalnya almarhum Dr. Raffi Ghani, tapi ya sebagian lagi kan tidak hadir. Jadi menurut Wah Haji Umu bagaimana caranya ya semuanya lah bisa hadir untuk menghormati katanya dan memberikan semangat kepada keluarganya. Akhirnya dirancanglah oleh Bojan Hodak, ya sudah setelah beres latihan hari ini ya sudah kita bertakziah gitu ya, atau kita mendatangi kediaman almarhum dari Dr. Raffi Ghani. Dan tadi latihan juga memang agak dipercepat, tidak lama, hanya 1 jam saja, karena selain untuk setidaknya melatih taktik dan skema sedikit, itu juga untuk kebugaran saja hari ini, dan disambung dengan bertakziah ke rumah almarhum Dr. Raffi Ghani gitu teman-teman. Nah ini juga ada yang menarik di sela-sela latihan tadi juga ya, setelah latihan lah gitu ya, ada yang berbisik bahwa ini Sadi Ramdhani katanya sudah siap OTW ke Indonesia teman-teman. Nah ini semakin memanaskan bursa transfer kita teman-teman. Apakah memang akan ke salah satu klub di Liga 1 atau bagaimana? Karena setelah kita cari tahu tadi memang Sadi Ramdhani di pertandingan terakhirnya itu tidak ada namanya gitu ya, baik di cadangan, di pemain utama, biasa menjadi pemain utama tapi sudah tidak ada. Apakah memang cedera, sakit, izin atau dan lain sebagainya. Namun ya tidak ada keterangan lebih lanjut oleh Sabah FC pun, ya memang tidak disebutkan alasan-alasan menghilangnya gitu ya. Nah ini memperkuat teman-teman, apakah Sadil OTW ke Indonesia itu mengikuti pelatihnya terdahulu yang dikatakan Sadi Ramdhani memang pelatih jenius, pelatih yang memang menjadi harapan dia gitu ya, makanya pengen bermain di Sabah FC lebih lama, tapi sayang pelatihnya ke Persis Solo. Dan apakah memang Sadil akan ikut ke Persis Solo atau justru berbelok atau mendaratnya di Tanah Pasundan di Persib Bandung? Nah ini ya tergantung lobby-lobby yang tidak terlihat gitu ya teman-teman. Nah ini juga walaupun Persib Bandung masih adem ayem, Bojan Hodak juga masih ya mungkin tidak begitu mengumbar, namun katanya di balik itu tetap gitu ya untuk evaluasi semuanya masih ada, dan Bojan memang akan setelah menghadapi Persis Solo akan betul-betul mereview semuanya, melihat lagi sebetulnya apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Walaupun setiap pertandingan ini selalu dievaluasi, namun ada hal-hal yang berubah. Jadi ya apakah memang ya dua lini ini yang memang sedang dievaluasi secara serius gitu ya oleh Bojan Hodak, yaitu bek kanan maupun pemain sayap gitu ya. Ya kita nyebutnya M5 aja gitu ya, atau ya Melson 5 lah gitu ya. Nah ini yang sedang betul-betul mendapat sorotan, karena dari 15 pertandingan pun Melson 5 masih 0 atau nihil gol. Ya ini sangat di luar ekspektasi gitu ya, karena posisi dia juga harusnya kan bisa sebagai striker, bisa sebagai second striker, yang juga bisa di posisi kanan kiri. Namun ya kurang lah kontribusinya, hanya 2 assist, 1 di kemarin di Champion Asia gitu ya, 1 lagi memang di Liga 1. Namun belum cukup membuktikan apa-apa gitu, karena ya seharusnya bisa
lebih dari itulah peran Melson 5 di Persib Bandung, teman-teman. Nah, ini juga untuk kabar apakah memang Sandi Ramdhani ya ada kans ke Persib Bandung, ya beberapa catatan memang pernah gitu ya, pernah kita bahas bahkan di awal musim, teman-teman, sempat ke Bandung, namun akhirnya apa ya, katanya dikatakan nggak jadi lah, lalu ada di bandara, lalu dibilang itu video lama dan lain sebagainya. Nah, apakah ini memang memudarkan fakta-fakta atau memang ya belum ada kesepakatan pada saat awal musim kemarin gitu ya. Nah, di saat pertengahan musim ini, apakah memang benar akhirnya akan ke Persib atau tidak? Kita juga perlu berhitung, teman-teman, dengan budget yang diperkirakan gitu ya, diperkirakan memang tidak begitu besar. Lebih baik Persib Bandung meminjam atau membeli pemain baru. Nah, ini pertanyaan yang sedang kita dan teman-teman yang lain juga sedang diulik gitu, teman-teman. Kalau memang membeli, ya mungkin hanya membeli satu pemain dan tambahannya pelapis gitu ya, jadi maksimal 2 pemain. Tapi kalau memang sistemnya Persib akan meminjam, nah ini mungkin bisa 3 pemain, satu beli yang mungkin di bawah 3M lokal tentu saja, atau 2 lagi secara pinjaman gitu ya. Nah, ini ya tentu tidak asing lah untuk Persib meminjam pemain, ya Adam Alis juga dipinjam gitu ya. Dulu juga ada Levi Madinda meminjam. Nah, ini ya bukan tidak mungkin kalau memang Sadil belum bisa ditebus kontraknya di pertengahan musim ini, ya bisa saja untuk dipinjam dulu ke Sabah FC. Nah, ini ya sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin, dan ya kita patut ditunggulah pergerakan Persib Bandung setelah menghadapi Persis Solo, teman-teman. Dan jangan lupa gitu ya, Persis Solo akan menjamu Persib Bandung tanggal 29 Desember di pertandingan terakhir di tahun ini. Ingat, di tahun ini, bukan di musim ini gitu ya. Jadi di tahun ini Persib Bandung akan away menghadapi Persis Solo, dan jangan lupa ada satu laga tunda lagi menghadapi Bali United di 7 Januari, teman-teman. Jadi ya mungkin besok jika kita menang atau meraih hasil maksimal menghadapi Persis Solo, ya kita bisa naik ke puncak klasmen dengan catatan Persebaya kalah atau ditahan draw oleh Bali United, teman-teman. Jadi ini ya kita nantikan lah. Namun ya sekali lagi jangan percaya mitos-mitos, walaupun ya tipis ya antara mitos dan statistik, tapi ya kita coba sedikit bahas mitos dan statistik yang mana klub Liga 1 yang memuncaki klasmen di pertengahan musim itu biasanya tidak juara Liga di akhir musimnya. Nah, ini menjadi satu hal yang tipis-tipis saja, terserah teman-teman bobotoh. Ada yang mungkin masih percaya mitosnya, ada yang mungkin mempercayai statistik karena beda tipis gitu ya. Selama ini juga statistik memang mengatakan ya sangat jarang sekali yang juara di tengah musim bisa juara di akhir musim. Jadi ya ya mudah-mudahan lah itu kalau memang Persib nantinya juara setengah musim ini bisa juara juga gitu di akhir musim. Karena kita juga tidak ada yang menyangka Bojan Hodak sudah mematahkan banyak sekali mitos di Persib Bandung gitu ya, menjadi pelatih pertama yang membawa Persib Bandung juara, pelatih asing pertama maksudnya, lalu membawa 15 kemenangan, bahkan 19 kali kemenangan, digabung dengan Championship Series kemarin gitu, dan masih banyak lagi lah, teman-teman. Ini juga menjadi satu catatan pribadi yang mungkin agak sedikit langka ya, bahkan kemarin juga masuk menjadi 5 besar pelatih bersejarah di Persib Bandung yang mencetak poin 100 poin gitu ya, 3 lokal, 2 pelatih asing, yang mulai dari Abah Thohir, lalu juga ada Jaya Hartono, lalu juga ada Jajang Nurjaman, Coach Rene Robert, Albert, dan terakhir Coach Bojan Hodak gitu, yang mana ya ini mudah-mudahan terus berlanjut mencetak sejarah baru gitu di Persib Bandung, teman-teman. Jadi sekali lagi ini kabar yang mungkin cukup kita tunggulah, karena ini akan menjadi kabar nasional juga jika memang benar Sandi Ramdhani pulang ke Indonesia
ya deal dengan salah satu klub di Indonesia. Kita nggak tahu apakah memang pilihannya ke Persis Solo atau bisa sedikit memutar balik ke Jawa Barat atau ke Persib Bandung gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.